Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Alkisah, pada suatu hari ada seorang pedagang dari luar kota yang ingin belajar cara berdagang. Pasalnya setiap kali ia membuka usaha selalu saja mengalami kerugian. Kemudian salah satu kawannya menyarankan agar menemui Abu Nawas. Abu Nawas? Siapa itu Abu Nawas? Dan di mana alamatnya? Tanya si pedagang. Dia menetap di kota Baghdad. Pergilah ke sana kalau kau ingin menjumpainya. Tapi ingat, kau jangan tertipu oleh penampilannya, tutur kawannya. Kemudian pada keesokan harinya berangkatlah ia untuk menemui Abu Nawas. Setibanya di kota Baghdad, ia pun bertanya kepada penduduk setempat di mana rumah Abu Nawas berada. Karena Abu Nawas adalah tokoh terkenal, tentu saja banyak masyarakat yang tahu dan menunjukkan alamat rumahnya. Namun, tatkala ia menjumpai Abu Nawas, ia sempat ragu dan bimbang. Hal itu dikarenakan penampilan dan tingkah laku Abu Nawas terlihat seperti orang gila. Akan tetapi, setelah ia teringat akan pesan kawannya, ia segera membuang jauh-jauh perasaan itu. "Tuan, benarkah Anda yang bernama Abu Nawas?" tanya si pedagang. "Iya, itu saya. Kamu siapa?" tanya balik Abu Nawas. "Perkenalkan saya Tuan Abu. Saya pedagang dari luar kota. Tujuan saya datang kemari untuk meminta saran kepada Tuan Abu," jawab si pedagang. "Oh, silahkan. Apa yang bisa aku bantu?" tanya Abu Nawas kembali. "Berilah saya saran Tuan, agar usaha saya memperoleh keuntungan yang banyak," pinta si pedagang. Sejenak Abu Nawas terdiam. Tak lama kemudian ia pun berkata, "Belilah kapas dan besi dan tunggulah selama sebulan, lalu kau jual ke pasar." Setelah mendapat saran tersebut, maka pulanglah si pedagang. Ia pun lalu membeli kapas dan besi dalam jumlah yang banyak. Sebulan pun berlalu dan sesuai saran Abu Nawas, ia menjual kembali kapas dan besi yang telah ia beli sebelumnya. Tidak disangka, hasil penjualannya memperoleh keuntungan yang banyak. Hingga dalam waktu sekejap, ia telah menjadi orang yang kaya raya. Disitulah sifat sombongnya mulai terlihat. Ia seringkali memandang rendah orang yang kekayaannya di bawah dirinya, apalagi kepada orang-orang miskin. "Aku harus lebih kaya dari sekarang, agar orang-orang akan semakin menghormatiku," kata si pedagang dalam hati. Kemudian ia pun kembali menemui Abu Nawas untuk meminta saran yang kedua kalinya. Ketika ia sampai di rumahnya, Abu Nawas sedang bertingkah seperti orang gila. Bagaimana tidak, Abu Nawas memakai sepatu dengan terbalik. Hal ini membuat si pedagang tertawa terpingkal-pingkal. "Hai Abu Nawas gila, ada-ada saja tingkahmu." "Oh ya Abu Nawas, aku mau bertanya, menurutmu barang apa yang harus aku beli agar keuntunganku bertambah banyak?" tanya si pedagang. Ucapannya yang tidak sopan membuat Abu Nawas mengernyitkan dahi. "Belilah bawang dan semangka dan tunggulah sampai sebulan, lalu kau jual ke pasar," kata Abu Nawas. Pedagang itu pun kembali menuruti apa yang disarankan Abu Nawas. Tapi kali ini bukan keuntungan yang didapatkan, melainkan membuatnya bangkrut seketika. Belum juga sampai sebulan, bawang dan semangka yang dibelinya menjadi busuk dan tak bisa dijual. Padahal ia sudah membelanjakan semua uangnya untuk membeli kedua barang tersebut. Ia yang tadinya kaya raya seketika mendadak jatuh miskin. Dengan penuh kecewa dan emosi, ia kembali menemui Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kau telah membuatku bangkrut. Kini aku tak punya uang sepeser pun,"
kata si pedagang. "Apa ada yang salah dengan saranku?" tanya Abu Nawas. "Memang pertama kali kau memberi saran membuatku memperoleh keuntungan yang banyak. Tapi ketika saran yang kedua, kau membuatku bangkrut dan jatuh miskin," ujar si pedagang. "Oh, itu salahmu sendiri. Kenapa malah menyalahkan aku?" balas Abu Nawas. "Tentu saja itu salahmu. Gara-gara saranmu yang kedua, hartaku menjadi ludes tak tersisa," kata si pedagang mulai emosi. "Hei orang asing, dengar ya, bahkan namamu saja aku tidak tahu. Pertama kali kau menyapaku, kau menyebutku Tuan Abu, lalu kau meminta saran dariku. Karena kau menyapaku sebagai orang yang cerdas, maka aku memberi saran dengan kebijaksanaanku. Tapi waktu kau meminta saran kedua kalinya, kau menyapaku dengan panggilan Abu Nawas gila. Maka aku pun memberimu saran layaknya orang gila. Jawabanku tergantung bagaimana cara kamu bertanya," tutur Abu Nawas. Mendengar itu, si pedagang pun merasa malu dan tak lagi berani menyalahkan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, ada 3 orang waliullah yang sedang mengadakan perjalanan. Mereka adalah Abu Bakar Al-Mukri, Imam Tobaroni, dan Abu Syekh radhiyallahu an. Adapun tujuan perjalanan mereka yaitu menuju kota Madinah Al-Mukarramah. Karena jaraknya lumayan jauh, membuat mereka kelelahan dan keletihan. Apalagi bekal makanan yang dibawa telah habis di tengah perjalanan. Mereka pun lalu berpuasa tanpa sahur dan berbuka. Singkat cerita, tibalah mereka di kota tujuan, yaitu Madinah Al-Mukarramah, tempat makam Nabi Muhammad SAW. Kala itu mereka belum berbuka, sehingga rasa lapar dan dahaga semakin membuat mereka tersiksa. Kemudian pada malam harinya, tepatnya waktu menjelang Isya, Abu Bakar mendatangi makam Rasulullah. "Wahai Rasulullah, kami lapar," kata Abu Bakar. Setelah berkata demikian, Abu Bakar kembali ke tempat kawan-kawannya. Lalu Imam Tobaroni berkata kepada Abu Bakar, "Duduklah sampai makanan datang kepada kita, atau kita akan mati kelaparan." Sementara Ibnul Mukadir dan Abu Saih berdiri sambil mondar-mandir. Adapun Imam Tobaroni tampak duduk memikirkan sesuatu. Tiba-tiba rumah yang mereka huni pintunya diketuk oleh seseorang. Ketika pintu dibuka, ternyata seorang Alawi bersama 2 budaknya membawa banyak makanan. Para waliullah ini pun merasa heran dan bercampur bahagia. Bagaimana mungkin ada orang lain yang mengetahui bahwa mereka tengah kelaparan? Kemudian orang Alawi tersebut berkata, "Engkau telah mengadukan kepada Rasulullah. Aku telah bermimpi berjumpa dengan beliau. Rasulullah menyuruhku untuk memberikan makanan kepada kalian." Peristiwa semacam ini juga pernah dialami oleh waliullah yang bernama Ibnu Jala. Diceritakan ia mendatangi kota Madinah dengan kondisi kelaparan. Maka ia pun mendekat ke makam Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, saya adalah tamu engkau." Dia mengatakan hal itu dengan harapan bahwa seorang tamu pasti akan dimuliakan. Di antaranya adalah memberinya hidangan. Tak lama setelah itu, rasa kantuk pun mulai menghinggap, yang pada akhirnya ia pun tertidur di samping makam Rasulullah. Di dalam tidurnya ini, ia bermimpi didatangi Rasulullah. Ia melihat Rasulullah menghampiri dan memberinya sepotong roti. Ia pun segera memakan separuhnya. Di saat ia terbangun, sisa roti yang tinggal separuh masih berada di genggaman tangannya. Demikianlah kisah keajaiban antara waliullah dan Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang lelaki yang mendatangi Rasulullah dengan menangis terisak-isak.
lelaki itu mengatakan bahwa dirinya telah memeluk Islam. Akan tetapi ia masih terbayang-bayang akan dosa masa lalunya ketika masih kafir. Saat Rasulullah menanyakan apa dosanya, lelaki itu pun memberitahu bahwa dulu semasa ia masih kafir, ia pernah membuang anak perempuannya yang mati di sebuah lembah. Mendengar itu, Rasulullah pun merasa iba. Kemudian beliau meminta kepada lelaki tersebut untuk menunjukkan di mana lembah itu berada. Maka keduanya pun pergi menuju ke sana. Setibanya di lembah itu, Rasulullah berteriak kecil, memanggil mayat anak perempuan tersebut. "Wahai fulanah, jawablah dengan izin Allah." Tiba-tiba ia keluar seraya berkata, "Iya, aku datang wahai Rasulullah," jawab mayat anak perempuan itu. "Wahai fulanah, kedua orang tuamu telah masuk Islam. Jika kau mau, aku akan mengembalikanmu kepada mereka," kata Rasulullah. Namun ia menjawab, "Wahai Rasulullah, aku sudah tidak membutuhkan mereka. Bersama Allah lebih baik bagiku daripada bersama mereka." Itulah salah satu mukjizat Rasulullah dari sekian banyak mukjizat yang dimilikinya. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya diceritakan, Abu Nawas pergi keluar kota untuk menemui sahabat lamanya. Setibanya di sana, Abu Nawas menuju rumah sahabatnya. Ternyata rumah sahabatnya itu sudah tidak berpenghuni. Tak ingin perjalanannya menjadi sia-sia, Abu Nawas terus mencari keberadaan sahabat lamanya. Ia pun bertanya kepada orang di sekitar yang kebetulan melintas. "Maaf kawan, apa kau tahu kemana pindahnya orang yang menghuni rumah kosong itu? Dia adalah sahabatku dan aku ingin menemuinya," tanya Abu Nawas. "Dia sekarang sudah pindah, dia sudah menjadi saudagar kaya. Tidak mungkin mau menempati rumah yang kecil dan kumuh seperti itu," jawabnya. Lalu orang tersebut menunjukkan alamat baru sahabatnya itu. Maka pergilah Abu Nawas menuju alamat yang ditunjukkan. Sesampainya di sana, betapa terkejutnya Abu Nawas. Sahabat lamanya kini menempati rumah megah dan indah. Abu Nawas kemudian mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Saat sahabatnya membukakan pintu, ia langsung kegirangan melihat kedatangan Abu Nawas. "Silahkan masuk Abu Nawas, anggaplah rumah sendiri," sambut sahabatnya penuh sukacita. "Kamu hebat sekarang, sudah jadi saudagar kaya. Rumahmu juga besar dan megah," puji Abu Nawas. "Alhamdulillah Abu Nawas, ini semua berkat doa dan kerja keras saya," balas sahabatnya. Setelah ngobrol panjang lebar, sahabatnya lalu mengeluh tentang keadaan yang sedang dialaminya. "Saya bingung dengan sikap kedua istri saya Abu Nawas," tutur sahabatnya. "Apa? Kamu punya dua istri? Luar biasa. Begini nih kelakuan orang yang sudah kaya. Pasti istrinya lebih dari satu," ledek Abu Nawas. "Memangnya kenapa kamu bingung? Kamu kan punya harta banyak. Yang penting masing-masing diberikan haknya secara adil. Pasti semuanya akan beres," kata Abu Nawas melanjutkan. "Kalau masalah itu sih mudah Abu Nawas, tapi aku dipusingkan dengan sikap kedua istri saya. Mereka berdua menuntut perhatian yang lebih. Setiap kali mereka berdua berkumpul, mereka selalu saja bertanya kepadaku, manakah di antara mereka yang paling saya cintai? Kalau saya jawab keduanya sama-sama saya cintai, mereka tidak mungkin percaya. Tapi saya juga tidak mungkin menyebut salah satu dari keduanya. Yang ada nanti mereka berdua malah jadi bertengkar dan menuduh saya tidak adil," kata sahabatnya mengadu. Abu Nawas lalu mengatakan bahwa keadilan memang tidak sama dengan perlakuan yang sama, sekalipun misalnya memberi barang yang sama persis. Sahabatnya itu kemudian mendesak Abu Nawas.
Bagaimana caranya agar kedua istriku tidak lagi bertanya padaku mana yang lebih saya cintai dari keduanya? Kemudian Abu Nawas memberi saran agar kedua istri sahabatnya masing-masing diberi batu berwarna biru secara terpisah. Bilang sama kedua istrimu supaya merahasiakannya. Sekarang temuilah mereka di kamarnya masing-masing, perintah Abu Nawas. Sahabatnya itu segera menuruti saran daripada Abu Nawas. Satu persatu ia memasuki kamar istrinya dan memberikan batu berwarna biru. Wahai istriku, tolong jaga rahasia ini ya, dan simpan rapat-rapat batu ini. Jangan sampai ada yang tahu, pesan sahabatnya kepada istri pertama dan istri kedua secara terpisah. Setelah selesai menjalankan perintah tersebut, sahabatnya lalu kembali menemui Abu Nawas. Saranmu sudah aku lakukan, kemudian apalagi Abu Nawas? Tanya sahabatnya. Begini, aku akan pura-pura bertanya dan kamu jawab dengan suara yang lantang agar kedua istrimu mendengar, ucap Abu Nawas. Lalu Abu Nawas bertanya dengan suara yang cukup keras. Wahai sahabatku, kedua istrimu sangat cantik. Tapi mana istri yang paling kamu cintai? Sahabatnya itu juga menjawab dengan suara yang tak kalah lantang. Istri yang paling kucintai dari keduanya adalah dia yang kuberi batu berwarna biru. Dari dalam kamarnya masing-masing, kedua istri sahabatnya merasa dirinya yang paling dicintai oleh suaminya. Dan sejak itu mereka tidak pernah lagi bertanya siapa dari mereka yang paling dicintai oleh suaminya itu. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada 3 orang pemuda miskin yang ingin merubah hidupnya menjadi sukses tanpa harus bekerja ataupun berusaha. Mereka adalah Ubay, Ammar, dan Hafiz. Ketiga orang ini hidup di daerah Sam. Suatu hari, mereka bertiga terlibat pembicaraan yang serius. Mereka sedang membicarakan tentang sosok Nabi Khidir. Konon, Nabi Khidir hanya bisa ditemui oleh orang-orang tertentu, seperti para waliullah. Namun bagi orang awam, tentu sangatlah sulit. Adapun kebiasaan Nabi Khidir, setiap datang musim haji, beliau menunaikan sholat Jumat di Masjidil Haram. Tapi bila hari Jumatnya bertepatan dengan hari wukuf. Dan pada waktu itu, hari wukuf kebetulan jatuh pada hari Jumat. Bila bisa bertemu dengan Nabi Khidir, kita bisa meminta didoakan apa saja. Kita bisa kaya tanpa harus bekerja, kata salah satu dari mereka. Tapi kan untuk bisa bertemu dengan beliau sangatlah sulit terwujud, sambung lainnya. Jangan khawatir, bukankah musim haji tahun ini wukufnya jatuh pada hari Jumat? Yang saya dengar, di hari tersebut Nabi Khidir sholat Jumat di Masjidil Haram. Kita cari beliau di sana, usul salah satu dari mereka. Tapi bagaimana caranya? Kita kan tidak tahu mana yang Nabi Khidir dan mana yang bukan, tanya kawan lainnya. Oh, gampang. Ciri-cirinya Nabi Khidir, salah satu ibu jarinya lunak tak bertulang, jawabnya. Berarti kita harus menyalami ribuan manusia yang ada di Masjidil Haram, tanya Ubay. Itulah yang sulit, keluh orang yang bernama Ammar. Tapi kan tidak ada salahnya kalau kita coba, ujar Hafid. Mereka pun sepakat untuk menemui Nabi Khidir di Masjidil Haram. Maka pada keesokan harinya, berangkatlah mereka menuju tanah suci Mekah. Mereka pergi dengan bekal seadanya saja. Perjalanan yang mereka tempuh alangkah sulitnya. Telah 2 minggu lamanya mereka berjalan kaki, menempuh padang pasir yang luas dan gersang. Tapi belum juga sampai ke tempat yang dituju, berbagai macam rintangan telah mereka hadapi. Bukan hanya sekedar kekurangan air dan makanan, tapi juga bahaya yang mengancam jiwanya. Kadangkala mereka harus menghadapi orang-orang jahat.
Kalaulah tidak dengan tekad yang kuat, tentu mereka sudah mengurungkan niatnya. Terkadang timbul juga rasa takut dan putus asa, tetapi bila ingat Nabi Khidir, bangkitlah semangatnya. Akhirnya semua rintangan tersebut dihadapinya dengan sabar dan tabah. Segala penderitaan dalam perjalanan dianggapnya sebagai cobaan. Mereka begitu semangat untuk bertemu dengan Nabi Khidir. Sementara itu, keadaan mereka bertiga semakin lemah. Kakinya bengkak-bengkak karena dibakar oleh panasnya padang pasir yang gersang. Apabila siang hari, mereka dibakar oleh panasnya matahari. Dan bila malam hari, hawa dingin mencekam di sekujur tubuhnya. Semua itu dihadapinya dengan tabah. Ketika hampir tiba di kota Mekah, mereka menjumpai pemandangan yang menyedihkan. Waktu itu, daerah yang dilewatinya sedang dilanda wabah kolera yang luar biasa. Banyak warga yang tertular dan akhirnya mati. Tetapi untunglah mereka bertiga selalu dalam keadaan sehat. Dan keesokan harinya, sampailah mereka ke tempat tujuan, yaitu kota Mekah Al-Mukarramah. Betapa bahagianya mereka bertiga. Tanpa terasa berlinanglah air matanya. Segala penderitaan mereka selama dalam perjalanan terasa hilang musnah seketika. Tidak ada perasaan lain kecuali kegembiraan. Dan pada waktu itu kota Mekah sangat ramai. Ratusan ribu umat Islam berkumpul di sana sedang menunaikan ibadah haji. Singkat cerita, tibalah waktu yang ditunggu-tunggu. Saat azan sholat Jumat berkumandang, mereka segera memasuki Masjidil Haram. Mereka lalu mengamati pintu-pintu mana yang paling banyak dilewati orang. Akhirnya, mereka pun menyusun sebuah rencana. Ketiga orang ini membagi tugas, berjaga-jaga di depan pintu masing-masing. Mereka mengambil posisi sholat Jumat tepat di samping pintu-pintu keluar. Ketika sholat Jumat telah selesai, mereka segera menuju pintu keluar. Tiap orang berdiri di pintu yang telah ditentukan. Kemudian dihadangnya semua orang yang lewat untuk dijabat tangannya. Tidak ada seorang pun yang dibiarkan lolos. Semua orang yang diajaknya bersalaman diraba pangkal ibu jarinya. Barangkali orang yang diajak salaman adalah sosok Nabi Khidir. Setelah sekian lama, mereka belum juga menemukan. Entah sudah berapa ribu orang yang mereka ajak salaman. Mereka pun hampir putus asa. Ketika suasana masjid mulai sepi dengan jamaah, tiba-tiba Hafid berteriak, "Nabi Khidir, ini dia Nabi Khidir!" teriak Hafid sambil terus memegangi tangan lelaki yang sudah tua. Mendengar teriakan Hafid, Ubay dan Ammar langsung berlari menghampirinya. "Tuan Nabi Khidir bukan?" tanya Hafid. "Ada apa ini? Lepaskan aku," balas lelaki tua tersebut. "Maafkan kami Tuan, kami tidak akan melepaskan Tuan sebelum Tuan mengatakan siapa nama Tuan," ujar Hafid sambil terus memegangi tangannya dengan erat. "Baiklah, aku memang Nabi Khidir. Lalu apa keperluanmu?" tanya Nabi Khidir. "Alhamdulillah, alangkah bahagianya kami semua. Begini wahai Nabiullah." Belum sempat Hafid meneruskan kata-katanya, Nabi Khidir langsung memotongnya. "Aku sudah tahu maksudmu. Aku diutus oleh Allah memang untuk menemui kalian," tutur Nabi Khidir. "Kalian telah bersusah payah mencariku sampai ke sini. Sekarang katakan, apa yang kalian inginkan?" tanya Nabi Khidir. "Saya ingin menjadi saudagar yang kaya," kata Ubay dengan penuh semangat. "Saya ingin menjadi raja yang berkuasa," sambung Ammar tak mau kalah. "Kalau kamu Hafid, apa yang kau inginkan?" tanya Nabi Khidir. "Kalau saya hanya ingin menjadi orang alim," jawab Hafid agak malu-malu. Mendengar permintaan Hafid, Nabi Khidir pun tersenyum kepadanya.
Baiklah, apa yang kalian inginkan akan kusampaikan kepada Allah. Aku akan berdoa untuk kalian supaya keinginan kalian terwujud. Tapi ingat, ketika kalian sudah menjadi sesuai dengan keinginan kalian, kalian tidak boleh sombong dan kikir. Ingatlah selalu akan asal-usulmu, tetaplah berbuat baik, kata Nabi Khidir berpesan. Insya Allah kami akan mentaati semua ucapanmu wahai Nabiullah, jawab mereka. Lalu kemana kami harus pergi? Tanya Ubay kepada Nabi Khidir. Kau Ubay, pergilah ke arah timur. Sedangkan kau Ammar, pergilah ke arah barat. Dan kau Hafid, pulanglah ke kampung halamanmu. Selesai menyampaikan pesan tersebut, Nabi Khidir segera berlalu. Tapi baru saja berjalan beberapa langkah, tiba-tiba beliau hilang begitu saja. Setelah bertemu Nabi Khidir, pergilah Ubay ke arah timur, Ammar ke arah barat, dan Hafid kembali pulang ke kampung halaman. Dalam perjalanan ke arah timur, Ubay bertemu dengan sebuah kafilah. Kafilah itu milik seorang saudagar kaya yang tengah membawa banyak barang dagangan. Entah mengapa, saudagar itu merasa kasihan saat melihat Ubay. Lalu Ubay diajak ikut serta dalam rombongannya. Bukan main senangnya hati Ubay. Tanpa bersusah payah, ia bisa memperoleh tumpangan. Di tengah perjalanan, Ubay mencium rencana jahat. Rupanya ada anggota rombongan yang berkomplotan dengan para perampok. Mereka ingin merampok barang dagangan milik saudagar kaya di suatu tempat yang cukup aman. Maka pergilah Ubay menemui saudagar kaya. Ia pun lalu memberitahukan kepadanya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya saudagar kaya. Sebaiknya segera kita adakan persiapan untuk menggagalkan rencana jahat itu. Berkat pertolongan Ubay, maka selamatlah harta benda saudagar itu. Seluruh perampok berhasil dibunuhnya. Begitu juga dengan orang-orang yang membantu para perampok. Maka bertambah sayanglah saudagar itu kepada Ubay. Dan sejak saat itu pula, Ubay menjadi tangan kanan saudagar kaya. Dan akhirnya Ubay dinikahkan dengan gadis sematawayang putri saudagar kaya. Kini jadilah Ubay orang yang kaya raya. Tidak lama kemudian, saudagar kaya meninggal, sehingga seluruh kekayaannya menjadi milik Ubay. Demikianlah nasib Ubay. Dia telah menjadi saudagar yang paling kaya. Sementara Ammar, setelah berbulan-bulan lamanya berjalan, sampailah ia ke sebuah negeri, di mana raja yang memimpin negeri tersebut tengah dirundung kedukaan. Putri yang paling disayanginya telah lama jatuh sakit. Telah berpuluh-puluh tabib dipanggil untuk mengobati sang putri, tapi tak seorang pun yang berhasil menyembuhkannya. Karena itu, Baginda Raja mengadakan sayembara. Barang siapa yang dapat menyembuhkan penyakit sang putri akan diberi hadiah. Kalau laki-laki akan dikawinkan dengan sang putri dan akan diangkat menjadi putra mahkota. Kalau perempuan akan diangkat menjadi putri raja. Kebetulan, sewaktu Ammar masih di kampung halamannya, ia pernah diajari kakeknya ilmu pengobatan. Karena kakeknya dulu adalah seorang tabib terkenal di kampungnya. Ammar pun lalu datang ke istana menghadap sang raja untuk mengikuti sayembara tersebut. Pada awalnya, Baginda Raja agak ragu dengan kemampuan Ammar. Tetapi karena tidak ada jalan lain, akhirnya Ammar pun dipersilahkan mengobati putri sang raja. Atas kehendak Allah, Ammar dapat menyembuhkan penyakit sang putri. Melihat hal itu, betapa bahagianya hati Baginda Raja. Dan sesuai dengan janji Baginda Raja, Ammar langsung dinikahkan dengan sang putri dan diangkat menjadi putra mahkota. Tak lama setelah pernikahan mereka, Baginda Raja kemudian meninggal dunia. Ammar pun lalu diangkat sebagai raja untuk mengganti posisi ayah mertuanya.
demikianlah nasib Ammar. Dia telah menjadi seorang raja sesuai dengan keinginannya. Lalu, bagaimana dengan Hafid? Setelah sampai di kampung halaman, Hafid menyibukkan diri untuk berguru kepada orang-orang alim. Dan setiap kitab yang dipelajarinya dengan mudah dihafalnya di luar kepala. Maka jadilah ia seorang ulama besar yang disegani dan menjadi panutan masyarakat. Hafid juga mendirikan sebuah majelis untuk mengajarkan ilmu agama yang dihadiri sampai ribuan jamaah. Pembesar-pembesar negeri pun sering berdatangan untuk minta nasihat. Kadang-kadang ia juga diundang ke istana kerajaan untuk dimintai pendapat oleh baginda raja. Sekalipun Hafid kini jadi ulama besar, Hafid tetap bersikap tawadu dan tidak sombong, dan selalu bersikap ramah kepada masyarakat. Hal inilah yang membuat dirinya semakin dicintai oleh semua orang. Telah berkali-kali ia ditawari jabatan yang tinggi oleh baginda raja. Namun tawaran tersebut ditolaknya dengan halus, karena Hafid bukanlah ulama yang gila jabatan, bukan pula ulama yang mencari kekayaan. Beberapa tahun kemudian, setelah Ubay menjadi saudagar kaya, ia justru menjadi sombong dan sangat kikir. Yang ada dalam pikirannya hanyalah menumpuk-numpuk harta. Ia tidak mau bersedekah dan juga tidak mau memberikan zakat. Hingga pada suatu hari terjadilah kegaduhan di depan rumahnya yang megah laksana istana. Rupanya para pegawainya sedang mengusir seorang pengemis tua. Anehnya, walaupun pengemis tersebut diusir, ia tetap tidak mau pergi. Pengemis itu malah mengaku bahwa dirinya adalah teman lama Ubay. Mendengar keributan tersebut, maka keluarlah Ubay menemui pengemis tua itu. Belum sempat Ubay berbicara, ia terlebih dahulu ditegur oleh pengemis tua itu. "Wahai saudagar Ubay, lupakah kau padaku waktu kita bertemu di Mekah dulu?" Ucapan si pengemis membuat Ubay menjadi malu, apalagi diucapkannya di depan orang-orang. "Siapa kamu? Aku tak mengenalmu. Mana mungkin aku punya kawan seorang pengemis tua seperti kamu," bentak Ubay penuh emosi. "Tapi saudagar Ubay, bukankah kau menjadi kaya berkat pertolongan Allah?" kata pengemis tua. "Tidak, aku menjadi kaya seperti ini tanpa pertolongan siapapun. Aku berusaha keras dan inilah hasilnya. Pergi sana dan jangan ganggu aku," hardik Ubay dan mengusirnya. "Baik, aku akan pergi dari sini. Tapi ingatlah, kau akan menyesal," balas pengemis tua. Entah kenapa, tiba-tiba hati Ubay bergetar saat mendengar ancaman pengemis tua. Setelah pengemis tua pergi berlalu, barulah Ubay menyadari bahwa orang tersebut adalah Nabi Khidir. Ia pun mencoba mengejarnya untuk meminta maaf, tapi sayangnya Nabi Khidir sudah pergi menghilang. Beberapa hari setelah kejadian itu, usaha yang dimiliki Ubay mengalami kebangkrutan. Belum lagi rumah istananya yang musnah karena kebakaran. Ubay pun kembali menjadi miskin seperti saat dulu kala, bahkan lebih miskin dan sengsara dari sebelumnya. Keadaan Hafid yang miskin ini menjadi cemoohan masyarakat di sana, sebab saat ia masih kaya seringkali menghina orang-orang miskin dan sangat sombong kepada masyarakat. Akhirnya Ubay memilih untuk kembali ke kampung halamannya. Lalu bagaimana dengan Ammar yang menjadi raja? Ternyata watak Ammar tidak berbeda dengan Ubay. Begitu menjadi raja, Ammar malah semakin sombong dan kejam. Ia tidak pernah memperhatikan nasib rakyatnya. Dalam kehidupannya sehari-hari, ia habiskan hanya untuk berpesta pora. Ia lupa akan nasihat Nabi Khidir. Hingga pada suatu ketika, saat Raja Ammar sedang duduk bersama permaisurinya, tiba-tiba datanglah seorang pengawal kerajaan. "Paduka yang mulia,
ada seorang lelaki tua mendirikan sebuah gubuk kecil di depan istana, sehingga mengotori lingkungan dan tidak enak dipandang mata, lapor pengawalnya. Mengapa tidak kau larang? Balas Raja Amar. Sudah hamba larang Paduka, tapi ia tetap membangkang. Dia juga mengaku, katanya dia adalah teman Paduka. Makanya hamba tidak berani melarangnya kembali, jawab pengawalnya. Kurang ajar, akan aku usir dia, kata Raja Amar penuh amarah. Ia pun lalu bangkit dari kursi singgasana dan menghampiri tenda milik lelaki tua. Hei, siapa kamu? Beraninya kamu mengotori istanaku. Bongkar tendanya dan cepat pergi dari sini, bentak Raja Amar. Aku hanya mencari tempat berteduh. Kenapa Paduka begitu kejam? Kata lelaki tua. Aku tidak peduli. Pokoknya sekarang juga kamu harus pergi dari sini, balas Raja Amar. Hai Amar, lupakah kau padaku? Bukankah kita pernah bertemu di Mekah dulu? Tutur lelaki tua. Diam kau, jangan mengada-ada. Mana mungkin aku punya teman sepertimu, kata Raja Amar bertambah emosi. Ia pun menempeleng lelaki tua tersebut dan mengusirnya dari halaman istana. Lelaki tua itu lalu bangkit dan berkata seraya menunjuk hidung Raja Amar. Kau benar-benar manusia tak tahu diri. Baik, aku akan pergi dari sini. Tapi kau jangan menyesal, tutur lelaki tua. Mendengar hal itu, seketika pucatlah wajah Raja Amar. Ia mulai menyadari bahwa di hadapannya adalah Nabi Khidir. Ia pun segera memeluknya untuk meminta maaf. Namun tiba-tiba Nabi Khidir lenyap dan menghilang, sehingga membuat Raja Amar jatuh terjerembab ke tanah. Beliau pun menyesali atas tindakannya, tapi semuanya telah terlambat. Tidak lama kemudian, datanglah malapetaka yang sangat hebat. Di mana-mana timbul pemberontakan melawan kesewenang-wenangan Raja Amar. Semua rakyatnya menuntut agar Raja Amar digulingkan dari kekuasaannya. Akhirnya hancurlah kekuasaan Raja Amar. Bahkan Amar kabur dari istananya guna menyelamatkan diri. Ia kabur pergi menuju kampung halamannya. Sedangkan Hafid yang kini telah jadi ulama besar tetap bersikap rendah hati dan tidak sombong. Suatu hari, saat Hafid selesai mengerjakan sholat Jumat, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki tua yang miskin. Wahai Tuan Syekh, bolehkah aku belajar di majelis Tuan 1 bulan saja? Pinta lelaki tua itu. Oh, saya justru senang sekali. Silahkan Bapak belajar di sini. Jangankan 1 bulan, biar bertahun-tahun sekalipun saya tidak keberatan, jawab Hafid. Tapi aku kan orang miskin. Aku tidak punya uang untuk membayar, balas lelaki tua. Wahai Bapak, ketahuilah, majelis yang saya bangun tidak memungut bayaran. Siapa saja boleh hadir untuk menuntut ilmu. Mulai sekarang Bapak jadi tamu saya. Ayo kita masuk ke dalam, ajak Hafid kepada lelaki tua itu. Hafid lalu menjamu lelaki tua tersebut dengan hidangan makanan. Setelah lelaki tua selesai menyantapnya, tiba-tiba ia pamit pulang. Loh, kenapa Bapak mau pulang? Katanya mau belajar di sini, tanya Hafid terheran-heran. Wahai Hafid, teruskanlah perjuanganmu mengajari ilmu agama kepada masyarakat, kata lelaki tua yang tiba-tiba berubah menjadi sosok yang berwibawa. Melihat hal itu, Hafid pun kaget bukan main. Bukankah Anda Nabi Khidir? Subhanallah, merupakan suatu kehormatan bagiku. Anda bersedia datang ke tempat saya, kata Hafid terkejut seakan tak percaya. Kemudian Hafid meminta kepada Nabi Khidir agar didoakan menjadi pribadi yang istiqomah dalam menjalankan dakwahnya. Setelah itu, Nabi Khidir pun pergi meninggalkan Hafid. Beberapa hari kemudian,
datang 2 orang berpakaian compang-camping menemui Hafid di majelisnya. "Apakah kau lupa padaku, Hafid?" tanya orang pertama. "Maaf, tuan ini siapa ya?" tanya Hafid agak heran. "Saya ini Ubay, saudaramu Hafid," jawab lelaki kurus itu. "Ubay, mengapa kau jadi begini? Ya Allah, bukankah kau menjadi saudagar kaya?" tanya Hafid. Ubay lalu menceritakan semua yang dialaminya kepada Hafid. Hafid lalu memeluknya dengan penuh rasa iba. "Lalu, siapa temanmu ini?" tanya Hafid lebih lanjut. "Saya ini Ammar, saudaramu Hafid," jawab orang kedua yang berpenampilan seperti gelandangan. "Ya Allah, mengapa kau jadi begini, Ammar? Bukankah kau telah menjadi raja?" tanya Hafid. Ammar juga menceritakan semua kisahnya kepada Hafid sambil menangis. Hafid pun memeluknya dengan erat. Ammar dan Ubay lalu diminta Hafid untuk tinggal di rumahnya sembari belajar ilmu agama. Sejak saat itulah Ubay dan Ammar mulai bertobat dan menjalankan ibadahnya dengan tekun. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.